Hari ini kita akan belajar, kita lanjutkan kembali, kita akan belajar tentang kehidupan. Karena sepanjang kita hidup ini kita harus hidup benar di hadapan Tuhan tentunya, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kita selama dipercayakan hidup di muka bumi ini, kita nggak bisa hidup semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Kita harus jalan ngikutin ketetapan Tuhan. Sebab Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya Tuhan itu yang kita harus kenalin. Maksud dan tujuannya Tuhan itu yang harus kita genapi. Jadi hidup kita ini bukan hanya sekedar hidup, tapi menghidupin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, sehingga hidup kita penuh makna, penuh tujuan. Banyak orang sepanjang hidupnya hanya sibuk ngurusin kehidupan orang lain. Dia lupa dengan tujuan hidupnya sendiri. Maka kita mesti belajar firman, belajar kebenaran. Ini akan membuat mata hati kita dibukakan, dan tentunya hidup kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita akan buka bersama di Mazmur pasal yang ke-25, mulai ayat yang pertama. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Bapak Ibu, kalau kita ini berjalan bersama Tuhan, kita hidup bersama Tuhan, nempel sama Tuhan. Orang yang nempel sama Tuhan itu artinya sekalipun kita masih pakai tubuh daging ini, berusaha hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Orang yang model seperti ini pasti tidak akan mendapat malu. Kenapa sih kok orang bisa mendapat malu? Karena berbuat semaunya sendiri. Kenapa orang mendapat malu? Karena dia melakukan hal konyol, bertindak sesuai keinginan daging dan hawa nafsunya. Ngikutin ego dan hawa nafsunya, marahnya yang dibesarin, emosinya yang ditinggikan, bertindak sembarangan, bertindak tanpa dipikir. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dapat malu. Melakukan hal-hal yang sembrono. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini udah jadi orang Kristen bertahun-tahun, yang ngakunya anak Tuhan, tapi kelakuan kita ini konyol, kelakuan kita ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita penuh amarah, sama tetangga berantem, sama sopir ribut, sama bos ribut, sama gembalamu ribut, kan mempermalukan dirimu. Katanya cinta Tuhan, katanya jadi pengikut Kristus, tapi kelakuan tindakannya kok seperti itu. Makanya orang yang hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu nggak bakalan dipermalukan. Bayangin, ngakunya Kristen tapi nipu, ngakunya Kristen tapi kerjaannya ngemis-ngemis, terus atas pakai nama Tuhan kesana kemari, tapi tujuannya untuk minta-minta, kan malu-maluin. Bagaimana mungkin orang yang nyembah Tuhan, orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, sampai hidupnya melarat, miskin, menderita, sampai ngemis-ngemis, kan malu-maluin. Bapak Ibu mesti baca apa yang dikatakan oleh Daud. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar minta-minta roti. Anak cucunya orang benar itu tidak bakalan melarat miskin sampai ngemis-ngemis. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau ada anak Tuhan kerjaannya ngemis sana, mohon sini atas nama Tuhan, itu malu-maluin. Apalagi kerjaannya nipu, bohong, kerja nggak ada tanggung jawabnya, ngerjain proyek setengah jadi, dapat DP-nya dibawa kabur. Itu kan malu-maluin, kerja nggak punya tanggung jawab sama sekali. Bagaimana mungkin mempermuliakan nama Tuhan? Bapak Ibu, hidup kita ini harus mempermuliakan nama Tuhan loh. Ditempatkan di mana? Bapak Ibu, ditempatkan di dunia marketplace, di pabrik, di toko, di perusahaan, di kantor. Engkau harus jadi berkat di sana loh. Hidupmu harus mempermuliakan nama Tuhan. Dari apa yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu lakukan. Engkau punya toko, engkau jadi bos, jadi apapun lah profesimu. Harusnya nama Tuhan dipermuliakan kalau engkau punya tanggung jawab dalam pekerjaan yang kamu lakukan, yang dipercayakan Tuhan atas hidupmu. Hidupmu ini harus jadi berkat di mana Tuhan tempatkan. Tapi yang jadi masalahnya banyak anak Tuhan gak jadi berkat. Hidupnya malu-maluin. Kenapa? Gak mempermuliakan nama Tuhan. Dilihat dari mananya?
kelakuannya, sikapnya, tindakannya. Bagaimana mungkin orang yang ngaku cinta Tuhan, agamanya Kristen, rajin ke gereja, terlibat pelayanan, nggak taunya punya selingkuhan. Apalagi punya simpenan. Mulutnya kasar, mulutnya jahat, kan malu-maluin. Kelakuan kayak begitu kan nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin nama Tuhan dipermuliakan? Nah, kalau Bapak Ibu kelakuanmu sampai hari ini masih buruk, tabiatmu buruk, karaktermu jelek, tidak mempermuliakan nama Tuhan, ya bertobat, balik sama Tuhan. Minta Roh Kudus bersihkan hatimu. Makanya kita meski lebih sering ngoreksi hati kita sendiri daripada ngoreksi kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Kita ini setiap hari harus datang sama Tuhan loh. Ngizinkan Tuhan mengkoreksi hati kita. Kalau Tuhan, engkau izinkan mengkoreksi hatimu ketika ada kesalahan, engkau cepat bertobat dan balik sama Tuhan. Bukan maumu sendiri. Bukan benermu sendiri. Banyak orang merasa benernya sendiri. Susah dinasihatin, susah ditegur. Nah, orang-orang kayak begini susah berubah. Tidak heran hidupnya bukan mempermuliakan nama Tuhan, malah jadi batu sandungan. Tetapi orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, justru akan mengalami promosi dan peninggian. Kalau hidupmu benar, jalan sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, pasti akan mengalami promosi dan peninggian kok. Tuhan tuh mau kita itu naik terus, bukan turun. Jalan sama Tuhan tuh naik, mengalami promosi. Semakin diberkati, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau sampai hari ini kelakuanmu mempermalukan, kau kerja dimanapun selalu bikin masalah, selalu bikin problem, ketemu dengan siapapun selalu ribut, selalu cekcok, berarti ada yang salah yang engkau harus berubah loh. Engkau harus koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Kalau didapatin kebusukan, bertobat balik sama Tuhan. Jangan bela diri, jangan merasa benernya sendiri. Hari ini, belajar, hidup, diubahkan dalam hadiratnya. Semakin engkau diubahkan dalam hadiratnya, semakin hidupmu semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Makanya kekristenan ini bukannya sekedar minggu ke gereja, atau hari Rebo ikut CLCG, atau apapun FA, atau apapun namanya. Tapi kekristenan ini adalah menghidupin gaya hidupnya Yesus setiap hari. Setiap hari loh. Di dunia marketplace, di kantor, di jalan, di toko, di rumah, dimanapun kita ditempatkan, kita menghidupin gaya hidupnya Yesus. Pasti hidupmu tidak mendapat malu, tapi justru menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ayat yang keempat, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bapak Ibu, hidup kita ini miliknya Kristus. Kita harus jalanin kehendaknya Kristus. Bapak Ibu, kalau engkau ingin tahu jalan-jalannya Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar, ngerti, baca Alkitab. Jangan jadi males. Orang Kristen kebanyakan rata-rata nggak ngerti firman loh. Firman itu dibaca. Kalau engkau dengerin apa yang seperti yang saya sampaikan hari ini, dengerin, lakukan, hidupi. Baru engkau akan ngerti. Apa yang saya sampaikan ini sangat praktikal sekali. Ini nggak ngawang-ngawang di surga, ini menginjek bumi ini. Engkau mesti praktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kau pingin hidupmu berjalan dalam ketetapannya, ikutin firman Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Tahu Ibu, kalau engkau pingin ngerti kebenaran, datang sama Tuhan. Dan Tuhan akan ajarkan kebenaran itu lewat apa? Lewat kehidupanmu sehari-hari. Kalau engkau pingin sabar, engkau selalu akan dikirim orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang jengkelin. Kalau engkau pingin belajar mengampuni, engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang selalu menyakiti dan melukai hatimu. Kamu bisa mengampuni apa enggak? Diajar oleh Tuhan itu lewat proses kehidupan hari-hari kita. Kita bisa sekolah Alkitab, tapi itu hanya ngisi di otak saja. Tapi waktu engkau praktek hidup hari-hari, hidupin ketetapan dan kebenaran firman Tuhan, baru kamu akan tahu, ini loh kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu bukan hanya ditaruh di otak, firman bukan hanya ditaruh di kepala, tetapi dihidupi dalam praktek hidupmu hari-hari. Kan percuma saja jadi pendengar tanpa menjadi pelaku. Iman tanpa perbuatan kan mati pada hakikatnya. Bapak Ibu, percuma kita rajin ibadah ke gereja, tapi ternyata kelakuan kita di luar gereja persis seperti orang dunia. Mulut kita persis seperti orang dunia, kelakuan kita persis seperti orang dunia. Artinya hidup kita nggak jadi berkat. Nah, kalau kita ini benar-benar
mau jalan sama Tuhan, mau ngikutin kebenaran, engkau harus praktek hidup sesuai dengan firman setiap hari. Dan Tuhan kalau ngajarin kita itu selalu lewat namanya proses. Mungkin diperhadapkan dengan masalah persoalan, artinya Tuhan sedang ajarin hidupmu untuk memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang ngadepin masalah, ternyata di balik masalah itu Tuhan ajarin banyak hal. Karena Tuhan sekolahnya selalu lewat proses. Kalau engkau pingin diajarin Tuhan, sekolahnya Roh Kudus selalu lewat padang gurun. Lewat proses yang diizinkan. Kejadian-kejadian gak enak, persoalan-persoalan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi. Kalau engkau jalan sama Tuhan, ketika menghadapi masalah, tekanan, himpitan, dan persoalan, ternyata Roh Kudus berikan jalan keluar. Ternyata Roh Kudus pimpin. Ternyata sedang didewasakan hidupmu. Nikmatin aja hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkau lah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Bapak Ibu, kata bawalah aku dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Bapak Ibu tahu, ketika kita dibawa berjalan dalam kebenarannya, apa yang harus kita lakukan? Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kalau engkau berjalan mau bersama Tuhan, artinya engkau harus sangkali semua keinginan dan hawa nafsumu. Engkau harus mati terhadap keinginan dan ego serta amarahmu. Kamu harus pakai emosinya Tuhan. Kamu pakai kehendaknya Tuhan. Kamu harus jalan sesuai dengan apa yang Dia mau dan diinginkan. Tidak mungkin orang yang berjalan sama Tuhan masih ngikutin ego dan hawa nafsunya. Masih ngikutin kemauannya sendiri. Tidak mau dipimpin. Harus belajar loh. Jalan sama Tuhan artinya engkau memberi hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu. Dengerin baik-baik. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ngikutin ketetapan Tuhan, kita belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya sudah ada sejak purbakala. Kebaikan Tuhan sudah terjadi dari dahulu. Saya sudah sering kali ngomong, Bapak Ibu, kalau sampai hari ini Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi, Tuhan sembuhkan, Tuhan cukupin semua kebutuhanmu, di masa-masa yang akan datang, kebaikan Tuhan yang pernah dilakukan atas hidupmu itu, Tuhan akan lakukan double porsi. Semua kebaikan Tuhan itu menjadi jaminan masa depan kita. Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, penuh kasih setia, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, harusnya hidup kita tenang dan santai dong. Harusnya hidup kita enjoy jalan sama Tuhan, nggak perlu khawatir, nggak perlu stres, nggak perlu bingung, nggak perlu kacau. Karena kita tahu Tuhan yang sejak dahulu penuh dengan rahmat dan kasih setia. Dia Allah yang baik sejak purbakala. Dia juga Allah yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Allah kita ini tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tapi karena keadaan, situasi, dan kondisi, hati kita seringkali berubah loh sama Tuhan loh. Tuhan tetap baik, seringkali hati kita nggak baik sama Tuhan. Makanya kita harus ingat semua kebaikan Tuhan. Kalau engkau ingat kebaikan Tuhan, engkau tahu harusnya lebih mencintai Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tuhan nggak pernah ingat lagi semua dosa dan pelanggaran kita kalau kita mengaku dosa. Dia Allah setia dan adil. Dia membuang dosa kita kepada tubir-tubir laut yang jadi masalahnya. Setan selalu tuduh kita. Kamu pernah berbuat dosa loh. Kamu najis loh. Kamu kotor. Makanya kita mesti ngerti firman. Bagaimana hidup kita ini sesuai dengan firman. Kalau ada tuduhan dengan apa yang pernah kamu buat masa lalu dan sekarang ternyata kamu hidup benar, lawan dong. Jangan mau ikutin tuduhan itu. Kalau engkau ikutin tuduhan itu, engkau terjebak dalam jebakannya iblis. Tuhan tidak pernah ingat dosa kita loh. Ketika engkau udah minta ampun sama Tuhan, makanya perlu beresin hati itu di hadapan Tuhan. Kalau kita mengaku dosa, Dia Allah setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita. Ketika Dia ampuni, Dia nggak ingat-ingat lagi loh. Dia ingat semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Yang buruk justru dilupakan. Yang najis dan kotor ketika Tuhan ampuni, Dia tidak ingat-ingat lagi. Harusnya kita jalan sama Tuhan dong. Jangan malah kurang ajar dong sama Tuhan. Kalau Tuhan baik, harusnya kita jalan sama Tuhan.
Tetapi ingatlah kepada aku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu, Tuhan akan tunjukkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang ikutin apa yang Tuhan mau. Dia tahu salah, dia akuin kesalahannya, dan dia mau jalan dalam kebenaran. Orang yang rendah hati artinya dia tahu menempatkan posisi di hadapan Tuhan. Kalau dia salah, dia bertobat, dia balik sama Tuhan. Dia akuin dosanya. Tidak heran orang-orang yang rendah hati itu dibimbing menurut hukum. Dan Tuhan ngajarkan orang-orang yang rendah hati ini. Kenapa? Nggak ngeyel, nggak membantah. Orang yang rendah hati itu mau dididik, mau diajar. Dia tahu apa yang harus diperbuat. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia salah, dia perlu berubah. Tetapi orang-orang yang keras kepala, sombong dan belaku, sudah tahu salah, merasa benar. Sudah tahu merasa benar, tidak mau berubah. Dia omongin ngeyel, karpe dewe semaunya sendiri, nyerang balik. Apa yang terjadi orang-orang model kayak begini? Ya nggak mau berubah terus-terusan. Kan ada orang-orang yang keras kepala. Sudah tahu salah, dikasih tahu bantah. Diomongin ngeyel, ngajak berantem. Nah orang-orang kayak begini, jauhin orang-orang model kayak ini. Orang tinggi hati itu selalu merasa dirinya paling hebat sejagat raya dan orang lain salah semua. Tapi kita harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan tunjukkan jalan. Ketika kita ini jalannya melenceng, Tuhan akan tuntun. Ketika kita jalan kita nggak benar, Tuhan akan bimbing dengan baik. Dan Tuhan akan bawa orang-orang yang rendah hati ini mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Ayat yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Pasti orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya, orang ini akan berjalan dalam kebenaran. Orang boleh musuhi, orang boleh fitnah, orang boleh tuduh, orang boleh tipu. Dia orang-orang kayak begini dibela Tuhan loh. Ngalami pembelaan Tuhan secara luar biasa. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahanku. Nah orang rendah hati kan. Dia tahu, dia memposisikan dirinya rendah di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ketika dia menghadap Tuhan, dia tahu kelemahannya, kesalahannya. Makanya dia cepat bertobat dan balik sama Tuhan. Dia, orang-orang yang rendah hati ini, selalu ingat semua yang diperbuatnya yang tidak benar. Ketika dia melakukan kesalahan dan pelanggaran, dia minta ampun sama Tuhan. Ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wih, orang yang takut akan Tuhan dipimpin Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu tahu memprioritaskan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Dia nggak mau nyakitin hati Tuhan. Orang-orang kayak begini pasti dipimpin oleh Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisin bumi. Ternyata orang yang takut akan Tuhan, dia nggak mau nyakitin hati Tuhan. Dia bertindak hati-hati, dia timbang, dia pikir. Ternyata ada berkat keturunan yang diwariskan kepada anak cucunya. Anak cucunya akan mewarisin bumi dan hidupnya akan bahagia sejahtera. Makanya kalau hari ini kehidupanmu nggak damai sejahtera, engkau nggak bahagia, keluargamu nggak bahagia, kehidupan keluargamu cekcok, ribut, berantem, semuanya yang kamu jalani rasanya kok berjuang, struggle, nggak pernah menikmatin damai dan sejahtera. Coba dicek, semua yang kamu lakukan itu benar di hadapan Tuhan atau enggak? Kamu nih hidup takut akan Tuhan apa tidak? Jangan-jangan kamu sedang melakukan dosa dan mau bertobat. Tidak heran nggak ada kebahagiaan dalam hidupmu. Saya percaya kalau orang itu hidupnya takut akan Tuhan, pasti dipimpin kemana dia harus melangkah, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Karena siapa yang orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hidupnya dipimpin Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau ingin sukses dan berhasil, engkau jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Hidupmu harus dipimpin Tuhan. Ketika hidupmu dipimpin Tuhan,
Tuhan menjadi pembelamu, Tuhan yang berjalan di depanmu, Tuhan menjadi panglima perangmu. Pasti hidupmu akan bahagia, enjoy, relax, anak cucumu akan mewarisin bumi. Tapi kalau ini nggak ada dalam hidupmu, hari ini engkau struggle, berjuang, stres, bingung, dikejar utang, pernikahan babak belur, coba koreksi hatimu. Kalau belum benar di hadapan Tuhan mulai hari ini, senengin hati Tuhan. Senengin hati Tuhan saja. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan hidup dipenuhi ego dan hawa nafsumu. Kalau engkau hidupmu dipenuhi ego dan hawa nafsumu, hidupmu hanya dikejar-kejar oleh keinginan. Keinginan yang tidak terpenuhi. Menyisakan problem dan masalah. Hari ini, coba cek. Hidupmu udah bahagia belum? Bener nggak hidupmu nih hari ini bahagia? Kalau engkau belum bahagia, datang sama Tuhan. Minta pemulihan. Dan Tuhan akan pulihkan hidupmu. Hidupmu akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Orang itu kalau takut dan hormat sama Tuhan, dia tahu menghormatin Tuhan, pasti orang model kayak begini hubungannya dengan Tuhan itu dekat. Kalau hubungannya dengan Tuhan dekat, pasti dia akan memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bukankah kitab Amsal berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bagaimana engkau memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan? Kalau hidupmu ngawur, sembarangan, dan sembrono. Padahal kita bisnis, kita bekerja, kita mengelola keuangan, kita pelayanan, kita jadi pengkhotbah, apapun lah profesimu, engkau butuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan loh. Untuk berjalan, untuk mengelola, untuk bicara, untuk mengatur, dibutuhkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan itu dilahirkannya dari kehidupan yang takut akan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia tahu ngerti seleranya Tuhan. Dia nggak mau sembarangan, nggak sembrono. Dia tahu apa yang harus diperbuat untuk nyenengin hati Tuhan. Amin. Kalau tidak, hidupmu sama dengan orang rata-rata. Kalau engkau ingin memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, engkau harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Ketika engkau memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan di atas rata-rata, hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau engkau punya bisnis dan engkau punya hikmat, pengertian di atas rata-rata, engkau tahu bagaimana mengelola bisnis menjadi gede dan menjadi besar. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihat betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaslah aku. Lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Bapak Ibu, hari ini engkau yang sedang mengalami kesesakan. Mungkin dikejar-kejar hutang, mungkin engkau ditindas pasangan hidupmu, ditindas suamimu mungkin, ditindas istrimu, ditindas mertuamu. Mengalami problem-problem yang berat, yang gak tahu jalan keluarnya, sakit penyakit atau kelemahan tubuh atau apapun. Ketika engkau jalan sama Tuhan, Tuhan yang menjadi pengharapanmu, Tuhan yang akan menolongmu. Ketika kita ini menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita boleh hari ini ngadepin masalah kayak apapun beratnya, Tuhan yang menjadi jalan keluar, Tuhan yang menjadi panglima perang kita. Tapi yang jadi masalahnya, kita ini mau berikan hati kita sama Tuhan apa tidak? Kebanyakan kita ketika kita ngadapin masalah dan persoalan, yang kita cari adalah pertolongan menurut kekuatan kita sendiri. Sekarang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu ngadapin masalah goncangan kayak apapun, yang pertama kali dicari itu adalah pribadi Tuhan dulu. Engkau serahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan beracara. Tuhan sendiri akan bekerja atas hidupmu. Jalan, ngikutin kehendak Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu, engkau sedang mengalami masa-masa titik terendah,
titik di mana engkau nggak tahu apa-apa, cari Tuhan, kejar Tuhan, dan mulai berubah dari perangaimu, karaktermu yang buruk itu serahin sama Tuhan. Kesombonganmu, keangkuhanmu serahin sama Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Berkali-kali saya mengalami masa kesesakan. Berkali-kali saya mengalami masa-masa yang sulit. Dan terbukti Tuhan yang saya sembah bukankah Tuhan yang sama seperti yang Bapak Ibu sembah. Dia selalu buka jalan dengan caranya yang ajaib. Tuhan saya sampai hari ini hobinya mempromosi dan memberkati. Tuhan saya sampai hari ini hobinya menyembuhkan dan memulihkan. Saya percaya kalau engkau mulai hari ini cari Tuhan dan kejar Tuhan, Dia Allah yang akan buka jalan. Dia Allah yang bikin breakthrough dan terobosan atas hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Yesus Kristus Tuhan namanya. Jalan terus sama Tuhan. Pak, aku udah nyerah. Pak, aku nggak tahu jalan keluarnya. Datang sama Tuhan. Justru bagus. Ketika engkau menyerah, artinya engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selama ini engkau mungkin terlalu sombong, terlalu angkuh. Kau merasa nggak butuh Tuhan, kau pakai kekuatanmu sendiri. Hari ini jalan sama Tuhan. Tuhan masih baik adanya kok. Dia akan menolong. Ketika engkau minta ampun, Dia ampuni dosamu. Ketika engkau minta tolong, Dia akan bukakan jalan bagimu. Dia Allah yang mau menggenapi rencananya atas hidupmu. Bagus kalau hari ini Bapak Ibu menghadapi masalah dan persoalan. Engkau harus belajar rendah hati dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin ini sewaktunya engkau benar-benar mau dipakai Tuhan dan mengalami pemulihan. Jalan terus sama Tuhan, nikmati. Engkau akan mengalami promosi dan peninggian. Tuhan kita itu baik kok. Semua kejadian yang kita alami itu pelajaran mahal buat kita. Untuk kita belajar bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Buat orang yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh, yang belagu dan keras kepala, belajar sekarang bertobat, balik sama Tuhan. Dengerin baik-baik. Gak ada gunanya sombong, angkuh, belagu. Engkau semakin keras kepala, Tuhan semakin remukkan hatimu, nanti sakit urusannya. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan selama kita tinggal di bumi daripada kita berurusan setelah kita meninggal. Urusannya tambah ruwet, tambah rumit. Kita menurut aja, senengin hati Tuhan. Hari ini kita senengin hati Tuhan. Tuhan maunya apa? Kita jalanin aja. Apa kata firman? Kita hidupin saja. Dan Tuhan pasti lakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Saya berdoa ada orang-orang yang mengalami breakthrough dan terobosan. Dan hidupmu semakin hari semakin dipakai Tuhan memberkatin banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya ada pembelaan ilahi dalam kehidupan kami. Ada pertolongan ilahi. Kami materaikan firman-Mu dengan dana anak domba Allah, nempel dalam hati kami. Berhari, berminggu, berbulan-bulan, dan jadi kehidupan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Bikin breakthrough dan terobosan. Pakai mereka. Bebaskan mereka. Bikin breakthrough secara ilahi. Ngalami promosi dan peninggian. Dan mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau sembuh. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu.
Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini nanamu dengan kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa
urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini. Nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Imenanalamu. 2. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah bakimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami.
siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana lamaya. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinana
silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakang ini? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu pengen berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.